Selamat pagi anak-anak. Semuanya masih semangat? Ya. Kalau masih semangat, mari kita simak apa yang akan saya jelaskan, mana-mana yang akan dikerjakan, bila mana nanti belum ngerti, belum paham, bisa bertanya ya. Bisa dimengerti? Mari kita simak pembelajaran kedua ya. Pada pembelajaran 2 di situ ada gambarnya siapa? Ada gambarnya Siti. Ekspresi gambar Siti menandakan bagaimana dia? Senang. Senang atau bangga ya, bahagia, seperti itu. Aku bangga sekali dengan daerah tempat tinggal keluarga besarku, Yogyakarta. Di Yogyakarta ada kampung yang terkenal dengan kerajinan gerabah. Kampung itu bernama Kasongan. Kasongan terletak di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Gerabah merupakan satu di antara karya 3 dimensi. Selain gerabah, benda-benda ukiran juga merupakan karya 3 dimensi. Apakah kamu dapat menyebutkan karya 3 dimensi lainnya? Dapatkah kamu menggambarkan benda 3 dimensi? Ayo kita belajar bersama-sama. Amati gambar-gambar berikut atau benda-benda berikut. Yang paling kiri atas gambar apa? Patung. Sebelahnya apa ini? Teko. Sebelahnya kendi. Kendi ini fungsinya untuk apa? Apa? Yang di rumahnya minum jenek kendi ini apa? Ya. Biasanya minum di kendi itu kalau bisa misalnya dituangkan, diminumin nanti apa besok seperti airnya dingin ya, seger kayak naik kulkas ya. Sebelahnya ini apa? Almari. Sebelahnya lagi ini apa? Bakul dan piring sendok. Sebelahnya guci ya. Sebelahnya lagi patung ikan. Benda-benda pada gambar di atas merupakan gambar 3 dimensi. Apakah yang dimaksud benda 3 dimensi? Tuliskan pendapatmu mengenai pengertian benda 3 dimensi pada kolom berikut. Nanti ditandai ya. Di sini ini apa yang dimaksud benda 3 dimensi. Kemudian ciri-ciri benda 3 dimensi adalah apa?
Paham? Ya. Kemudian ayo membaca. Gambar adalah karya seni rupa 2 dimensi. Semua pernah menggambar. Karya seni rupa 2 dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Objek gambar adalah benda-benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, tinggi, serta memiliki volume. Unsur volume inilah yang menjadi pembeda antara benda 2 dimensi dan benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi misalnya benda hias dan benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya guci, vas, bunga, meja, kursi, lemari, dan lampu hias. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, tadi anak-anak sudah mengenal benda 2, 3 dimensi dan 3. Pak Edo mempunyai pertanyaan simpel. Gambar yang ada pada belakang kelas sebelah timur itu benda 2 dimensi atau 3 dimensi? Berapa? Berapa? Yang jawab 2. 3 dimensi. Ya, semua jawab 3 dimensi. Yang enggak jawab. Nah. Gambar itu dilihat. Gambar itu 2 dimensi. Perbedaannya karena apa? Coba jika kamu tadi memahami bacaan yang ada di buku kamu pasti paham. Ini kok diarani benda 2 dimensi karena apa? Karena apa? Ada jawabannya di buku yang baru aja kami jelaskan. Yang sudah punya tahu jawabannya boleh angkat tangan. Ayo apa? Masa 29 anak kayaknya saya ngerti perbedaannya. Kurang tepat. Bedanya 3 2 dimensi dan 3 dimensi apa? Gambar itu tadi benda berapa dimensi? Ini. Lemari. 3. Bedanya apa? Perbedaannya kalau kamu memahami bacaan tadi, kamu teliti, perbedaannya di volume.
Volume itu apa tos volume? Kapasitas tempat. Gambar itu apa kena kamu ada di buku? Ini bisa enggak? Lemari berapa dimensi? 3. Gambar ini berapa? 2 ya. Pada bacaan ini contoh benda 3 dimensi apa? Tadi. Contohnya apa? Ya. Nah, contohnya apa? Ya, contohnya guci. Guci bisa dibuat tempat? Bisa enggak? Vas, bunga. Meja. Kursi. Lemari. Lampu hias. Berdasarkan pengertian karya seni 3 dimensi di atas, dapat kamu pahami adanya ciri-ciri 3 dimensi sebagai berikut. 1 apa? 2. 3. Ya, itu. Ditinjau dari jenis bedanya, ada 3 jenis benda yang biasa dituangkan dalam gambar 3 dimensi. 3 jenis benda yang dimaksud sebagai berikut. 1. Ya, kemudian benda silindris apa pengertiannya? Ya, 3. Ya, itu. Next. Ayo berlatih. Kamu tandai. Nomor 1, 2, 3, 4. Ya. Nomor 1 soalnya bagaimana ciri-ciri benda berbentuk 3 dimensi? Ciri-cirinya sudah ada belum tadi? Apa saja jenis-jenis benda karya 3 dimensi? Contohnya sudah ada belum? Apa saja contoh lain benda 3 dimensi yang dapat ditemukan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari? Contohnya wis enek. Ya. Bagaimana teknik dasar menggambar benda 3 dimensi? Kamu bisa mencari. Kemudian ayo berlatih. Kamu telah memahami jenis-jenis benda yang bisa kamu tuangkan dalam gambar 3 dimensi. Sekarang perhatikan gambar benda 3 dimensi berikut. Kelompokkan gambar-gambar yang ada berdasarkan jenisnya. Tuliskan dalam buku tugasmu, ada beberapa jenis benda dalam kelompok benda kubistis, kelompok benda silindris, dan kelompok benda bebas. Presentasikan di depan kelas secara bergantian. Kalau nomor 1 ini tadi, gambar nomor 1, gambar apa itu? Vas bunga itu tergolong kubistis atau silindris? Hah?
Apa? Ya. Kalau nomor 2. Silindris atau kubistis atau kelompok benda bebas? Silindris. 3. 3 apa? Apa? Kotak ya gak kotak, bunder ya gak bunder. Berarti apa? Kelompok benda nomor 4. Apa? Nomor 4. Silindris. Maaf, nomor 1 mau baik kotak makanan itu. Apa berarti? Silindris apa kubistis? Apa? Kubistis ya. 5. 5 apa? 6. Ya ada bunderannya loh. Apa? Ada lingkarannya loh itu dalamnya. 7. 7 apa? Hah? 7. 7 apa gambarnya? Cangkir bunder toh. Bunder berarti 8. Benda bebas ya, enak yang bunder, enak yang jagung. Ya. Nomor 9. Kubistis 10. 10 apa? Benda. Ya. Bentuklah kelompok terdiri atas 5 anak, tidak usah berkelompok. Lakukan kunjungan secara kelompok ke tempat perajin atau penjual gerabah di lingkungan tempat tinggalmu. Amati gerabah yang dijual dan dibuat perajin. Tuliskan nama gerabah yang termasuk benda yang biasa dituangkan dalam gambar 3 dimensi. Tuliskan 3 kelompok jenis benda 3 dimensi. Ini tidak usah yang ayo mengamati ya. Halaman selanjutnya. Teko merupakan benda 3 dimensi. Saat kita melihat teko, mengingatkan kita pada cerita Aladin dan lampu ajaib. Wis tahu krungu Aladin dan lampu ajaib? Cerita Aladin dan lampu ajaib merupakan contoh cerita fiksi. Tahukah kamu cerita Aladin dan lampu ajaib? Coba cari tahu mengenai cerita Aladin dan lampu ajaib. Kamu nanti tugasnya ini yang ayo berdiskusi, ini kerjakan sendiri-sendiri. Kamu cari tahu tentang cerita Aladin dan lampu ajaib. Bisa membuka internet, tapi ya butuh pendampingan dari orang tua atau orang dewasa. Kamu menuliskan tugasnya 2, tuliskan cerita singkat, cerita Aladin dan lampu ajaib. Ya, menceritakan Aladin dan lampu ajaib dan juga tuliskan tokoh-tokoh dan sifatnya. Sudah? Saya ditandai? Kemudian benda 3 dimensi merupakan teko dapat dibuat dengan cara dibentuk dari tanah liat. Karena pengaruh gaya saat membentuk tanah liat yang tadinya tidak berbentuk menjadi bentuk teko. Masih ingatkah kamu dengan pembelajaran 1 yang membahas tentang hubungan gaya dan gerak? Dapatkah kamu menemukan hubungan gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan tempat tinggalmu? Amatilah gambar peristiwa berikut. Ayo mengamati, kita lihat bersama-sama.
Amati gambar peristiwa anak bermain ketapel, papan menimba, ember, dan perajin membuat gerabah berikut. 1. Apa 1? Anak bermain ketapel. Bermain ketapel dilakukan dengan menarik karet dan melepas karetnya. Berhati-hatilah saat menarik ketapel. Jangan diarahkan kepada teman. Ketapel itu kalau di tempat kita diarahnya apa? Pelintangan ya. Biasanya kalau membuat pelintangan itu mencari kayu yang ada Y atau canggahnya ya. Y ini kemudian dikasih karet apa jenis? Ya, karetnya karet bunder ya. Biasanya karetnya ada yang dikasih sini itu 2, sini 2 atau 3 atau 4 ya. Kemudian di seberangnya sini dikasih seperti jepitan untuk pelurune ya. Itu Pak, tarik ini lek gak pas iso balik ke kita. Tuh, ya. Misalnya dolanan, 2 pelintangan, terus tak isi isine jagung. Ya, tak pelintang nih koncone boleh enggak? Boleh apa tidak? Kira-kira boleh enggak kita melintang koncone? Ya. Di pelintang nih yang goni sirai. Tang. Ya. Yo kalau terkena sirai kepalanya, lek pas kena meripate. Terus guys on delok seumur hidup. Bagaimana? Kasihan apa tidak? Sopo sing jawab gak kasihan? Ya. Melintang gak sengaja sing dipelintang karepe kakike tapi kena meripate. Melesek meripate. Siji terus gak iso ndelok. Ya. Itu sangat merugikan ya. Kalau kita bermain juga bermain yang baik. Misalnya naik kelas kene, kancane melaku terus dijegal. Ya. Itu perbuatan baik apa tidak? Lepas jegal. Terus bar kuwi tiba. Tiba gak apa-apa lepas sirai atau mripate nyantol nang pojokan iki. Mak pledes. Kabel-kabelnya bisa putus. Gak iso ndelok. Padahal kita niatnya mau dolanan. Piye? Kita akan berdosa ya. Coba nanti semua sing biasanya jegal wi. Laku to kon jegal koncomu. Ya. Perlu diingat suatu saat apa yang kamu lakukan akan kembali ke dirimu sendiri. Paham? Saiki kamu misalnya aku tukang jegal renek sing wani sak kelas aku. Suatu saat bos tahun, 2 tahun, gedenya 10 tahun, 20 tahun, kamu bisa kejegal tergandeng ya. Paham tuh kejegal tergandeng? Paham? Kejegal tergandeng bukan dengan cepot terus nyeruduk kancane. Ya. Ya. Mari ambil pelajaran bermain dengan yang baik. Kemarin aku pas kemarin toh saya tahu ini siapa jenis ini. Danu. Danu. Kemarin ini dina apa Danu?
Oh. Kemarin libur toh. Sampean pagi jalan-jalan toh. Nek gone kidul lapangan. Gua apa itu? Mercon apa jenenge? Ya. Ya. Ya, hati-hati loh dolan ngono ya. 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 Kalau bermain itu hati-hati. Kuwi lek mbok ngene terus deng deng. Kasihan itu apa? Iki loh, kenanmu ya apa iki? Ya. Emanan kenaanmu, ya. Mojo umur 25 wis gak krungu karena sering kenaane iki dige ngrungokne sing banter-banter ya. Paham? Sir mlaku-mlaku ya mlaku-mlaku ya. Pertosi sak plastik sini bro. Harganya berapa? Pirang liter nih? Enak 1 liter enggak? 1 liter enggak dihitung 10.000 gitu ya, 10.000 ya. Jadi pirang ngono jadi piro le? Jadi berapa? 5 hari. Ya. Kapan lari itu saya juga tahu sampai Sahirul ki rumah kelanderan Le. Ya, dolan pelayan-pelayan sore-sore. Sore wis rada suwi paling sak urip poso. Saya lewat situ. Sahirul wi dolan nek kidul dalan lho pokoke wis suwi ora urip poso kok ya. Dah kembali lagi ke nomor 2 sekarang. Nomor 2 gambarnya apa? Paman menimba dengan menarik tali timba ya. Ning Jawa apa arane timbo? Sapa sing omahe sing nimba? Ya, tapi nek sanyone to ya an? Ya. Lek nimba bendino isuk nimba, sore nimba wis sok gede jadi atlet mestian ya. Kalau nimba itu kita gaya apa? Gaya menarik atau mendorong? Menarik ya. Tapi yo hati-hati lek dolanan nek sandinge sumur samare kok terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Jadi mengerti? 3. Perajin membuat wih gaya apa wih? Gaya apa? Perajin ini gaya apa berarti ya? Gaya apa? Apa? Gaya tangan apa nek toh? Gaya tugasnya halaman 139. Bagaimana hubungan gerak dan gaya kaitannya dengan peristiwa tersebut? Coba tuliskan dalam kotak-kotak berikut. Hubungan gaya dan gerak pada peristiwa menimba adalah, kemudian hubungan gaya dan gerak pada peristiwa bermain ketapel adalah, hubungan gaya dan gerak pada peristiwa membuat gerabah adalah, tuh, sudah ditandai? Untuk membuktikan adanya hubungan antara gaya dan gerak, praktikan permainan ketapel. Bawalah ketapel dari rumah atau bapak ibu guru akan menyiapkan ketapel. Praktikan cara bermain ketapel. Berhati-hatilah jangan mengarahkan ketapel kepada teman atau orang lain. Buktikan adanya hubungan antara gaya dan gerak. Kita tidak usah bawa ketapel ke sekolah, ya. Delok video ngono gaya carane nggih ketapel piye.
Siap neng ini. Ya. Kalau saya dulu ya dolan ketapel tapi isine apa wi? Bukan batu. Kertas terus dikom wi, kertas dikom loh. Lunyer-lunyerne kan bunder kok tapi aja atos-atos lek kena koncone bahaya. Terus kertas diuntel-untel terus digedolanan apa? Slon. Sing pring cilik apa jenenge? Bahasa Jawane bisa apa? Selontop. Kan golek pring cilik. Pring cilik terus dikai sunduke kok dipasne karo bolongane ya. Disisihi terus kertasnya dikom, ditutuki nang gone pringe. Lek wis ketok seret engko di surung kayak bledos kayak tembak atau itulah. Ya. Itu juga jangan diarahkan ke temannya, sakit wilayah Yohan ya. Ya. Kemudian air renungkan. Tandai. Dan yang terakhir kerjasama dengan orang tua membuat tabel atau kolom seperti contohnya. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Soalnya ditulis ya. Ya. Sampai sini sudah ditanyakan ya anak-anak? Ya, selamat mengerjakan.